Banyak orang Indonesia begitu bangga dengan kejayaan Islam di Timur Tengah. Nama-nama seperti Baghdad, Andalusia, dan Ottoman terasa akrab di telinga. Tapi, ketika disebut Majapahit, Sriwijaya, atau Kediri, hanya sedikit yang merasa bangga, seolah kejayaan di tanah ini tak pernah layak dibanggakan. Sejak lama, kita diajarkan bahwa identitas kita adalah agama, bukan kebudayaan. Maka ketika bicara tentang kejayaan, kita menoleh keluar, bukan ke dalam. Kita bangga pada sejarah yang jauh, tapi canggung dengan sejarah sendiri. Buku sejarah di sekolah lebih banyak memuja para penyebar agama, tapi jarang menyinggung para pemikir, pelaut, atau arsitek Nusantara. Seolah peradaban besar tanpa label agama tak punya nilai spiritual. Kolonialisme bukan hanya merampas rempah, tapi juga mencabut akar kebanggaan kita. Manuskrip dibakar, bahasa dipinggirkan, sejarah diganti versi mereka. Maka setelah merdeka, kita seperti anak yang kehilangan cerita tentang keluarganya sendiri. Dalam kekosongan itu, banyak yang mencari kebanggaan baru, lalu menoleh ke Timur Tengah, karena di sanalah Islam tampak megah, ilmuwan lahir, dan istana bersinar. Kita ikut merasa bagian dari kebesaran itu, meski tidak pernah hidup di dalamnya. Padahal di sini, di tanah ini, pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang tak kalah megah. Sriwijaya, penguasa lautan yang disegani hingga Tiongkok dan India. Majapahit, kekaisaran maritim yang menyatukan kepulauan dari Sumatera sampai Papua. Tapi sayang, kebanggaan itu pelan-pelan terkubur oleh lupa. Kita terlalu lama diajarkan untuk memuja yang jauh dan meremehkan yang dekat. Padahal, akar peradaban tak tumbuh dari tanah orang lain. Ia tumbuh dari tanah yang kita injak setiap hari. Mungkin, yang hilang bukan sejarah, tapi rasa bangga. Karena kita sibuk mencari kejayaan yang jauh di sana, padahal tanah ini dulu juga pernah menjadi pusat dunia. Dan mungkin bisa kembali bersinar jika kita mulai percaya lagi pada diri sendiri.